Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kayak saya doakan yang lagi sakit, ayo guys diminum obatnya, terus positif, semangat lagi, semoga segera sembuh ya. Amin. Turuti omongannya dokter. Kalau dokter suruh makan apa yang sehat di rumah sakit ya makan ya. Jangan di rumah sakit pengen beli ayam geprek, nasi rendang ya jangan ya. Ikuti aturan dokter supaya kalian segera sehat, karena di rumah sakit itu makanan pasti akan sesuai ahli gizinya ya cuy ya. Jadi sabar ya. Teman Kaisam juga yang lagi di rumah majikan nih, yang lagi cenut-cenut kepalanya, Kaisam doakan segera pulih lagi. Amin, semangat lagi. Kalau majikan uring-uringan ya wajar ya, namanya majikan kan takut. Majikan Hongkong tuh paling takut cuy, sakit. Maka dari itu kalau misalkan kita sakit itu kita udah sentimen banget tuh majikan ya. Gak apa-apa, dijalani, sabar ya. Teman Kaisam juga yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Masya Allah. Ya puy. Kaisam lagi di mana? Kaisam lagi ngabuburit. Wis, ngabuburit itu buka puasa Kaisam. Kaisam lagi sore-sore nih ya cuy ya, abis beli kayek ya. Jadi Kaisam itu sempetin nongkrong dulu di sini ya, ngobrol 5 menit sampai 10 menit sama kalian. Yang penting kita bisa mawas diri ya untuk di Hongkong supaya tetap waspada. Oke, ini berawal dari Gigi Behel ya cuy ya, yang kemarin itu Kaisam bahas tentang apa teman kita yang membuka praktek abal-abal ya. Ini juga jadi banyak pada speak up. Kaisam saya korbannya. Korban apa? Korban suntik bokong Kaisam. Ya Allah Gusti, bokong cuy, bokong pantat ya kan. Ada beberapa orang yang pantatnya bohai ya, pengen tepos. Ada yang pantatnya tepos, pengen bohai. Ini manusia ini nggak pernah bersyukur ya. Oke cuy, jadi ceritanya ini pekerja migran korban dari TikTok. Nih, di TikTok itu ya beredar ya promosi ugal-ugalan. Ayo kalian punya pantat tepos, ayo datang ke klinik kita bikin pantat kalian seperti hamburger. Hamburger yang ini cuy, yang apa, lapis daging sapinya 3 ya kan. Wis begitu, wis biar laki-lakinya pada bohai, seksi ya kan, biar kita pakai legging itu belengeduk ya kan. aduh kayak saya bokongnya gede. Udah saya ini sumbangin aja ini lemak saya. Aduh gimana sih cuy cara bikin bokong gede? Gimana ya? Ya olahraga yang pastinya ya, naik turun biar pantat kalian itu bohai ya. Jangan suntik-suntikan kayak gini, bahaya. Nah ini nih pekerja migran ini untungnya dia mau modal untuk berobat nih di rumah sakit. Nah buat kalian yang nggak punya modal gitu kan, udah pengobatannya di ilegal kayak gini ya bingung juga ya cuy ya. Jadi pengobatannya setelah suntik jus ya, efeknya kayak gini cuy, pantatnya jadinya memar. Iya kan, ini berawal dari pekerja migran. Ini kan dari situs TikTok ya. Ini penasaran nih, tanya-tanya, pantat saya tepos, ini biasanya berapa nih untuk dapetin bokong yang bohai kayak gitu kan. Wah paket murah nih, cuma 9.000 aja, dijamin pantat kamu itu bergejug. Akhirnya sekalian sama suntik kolagen gimana biar putih ya kan. Wes awas kalian yang suntik pemutih ya, nantinya jadi malah putih kayak Baiklin. jadi kayak hantu ya, jadi kayak Miss Kunti ya. Awas nih, hati-hati ya. Wis pokoknya item-item yang penting manis ya kalian ya. Percaya deh, orang bule itu pada cari orang Indonesia yang kulitnya eksotik kayak kita ya. Jadi kalian tuh ngapain bermindset pengen jadi kayak orang sini gitu ya, yang putih ya kan. Wis syukuri aja apa yang ada ya. Karena apa cuy? Karena kalau misalnya kamu sudah tinggal di Hongkong, ini bersih sendiri kulit cuy. Percaya deh sama Kaisam. Yang tadinya pertama datang ke Hongkong ya, coba kalian bandingin dari foto before dan after gitu ya. Before sebelum ke Hongkong, after di Hongkong, itu kalian itu pasti akan jauh lebih bersih karena air di sini tuh bersih banget ya guys. Oke, lanjut lagi. Jadi pembicaraan ini semakin menarik nih di dokter ini, pekerja migran ini. Kalau nanti saya bokongnya gede, kulitnya putih, wis banyak nih pacar saya, wis. Masya Allah, udah niatnya udah nggak bener dulu ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya janjian tuh di salah satu wilayah Hongkong ya. Kalian bisa tebak sendirilah di mana ini pada mereka buka praktek ya. Kaisam nggak takut ya, nanti Kaisam itu diserbu. Nggak jadi masalah kalau mereka bisa mendoktrin otak kalian supaya menjadi cantik caranya begini ya. Kaisam harus mendoktrin otak kalian supaya berpikir ulang deh untuk kesana ya, iya kan.
Jangan mereka aja yang kaya gitu ya, kita nggak tahu apa yang disuntikan ke tubuh kita gitu kan. Kanker coy, ingat kanker itu nggak bisa terdeteksi 1 tahun 2 tahun, ini jangka panjang ya kan. Saat nanti jangka panjang ya kalian didiagnosis nauzubillah min dzalik kalau misalkan kanker, kalian pasti ingat flashback 10 tahun yang lalu, iya saya sudah pernah suntik bokong. Jangan-jangan ya Allah semoga jangan ya. Oke guys, jadi udah tuh dalam pembicaraan. Nah, pinternya nih si marketingnya nih pekerja migran lagi ya kan merayunya kan ya sis nggak apa-apa, ya beb aman beb, ya kan kayak gitu ya. Terus kalau kamu bayar cash nih 9.000, kamu tuh dapat promo, ya kan? Ya gitu kan, manis-manis mulut teman kita ini, aduh. Nah, akhirnya kepincut daripada saya sekali pertemuan bayarnya 1.500, ya kan? Kalau dibayar cash 9.000, untung nih setiap ketemu saya bisa menghemat 500. Ya udah deh beb, nggak apa-apa, saya bayar full 9.000. Woi, suntik pertama dimulai. Ya kan, datang di salah satu tempat disuruh ngetungkrup tuh, ya kan? Mau ngapain? Ya kan bokongnya mau disuntik cuy. Akhirnya disuntik lah tuh jus, ya kan? Nggak ada ngefek, belum ngefek. Tenang aja beb, nanti datang lagi suntik kedua, ya kan? Singkat cerita sudah 3 suntikan nih, suntik bokong nih. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kok pada merengkel boyok saya ini, kenapa? Akhirnya kacaan nih pekerja migran ini ya kan, dicermin tuh melihat ada perubahan gak sih bokongnya ya kan. Pas dilihat, wis, dia kaget ngelihat bokongnya sendiri. Aduh, kenapa Kaisam? Bokongnya boleng jadi. Astagfirullah ya Allah. Jadi akhirnya boleng cuy kayak gini nih. Memar, jadi bokongnya itu kan bekas suntiknya, mungkin dia kan nyuntiknya di pembuluh darah ya. Nah di pembuluh darah itu kan pasti akan memar gitu ya cuy ya. Nah mungkin ini efeknya yang nggak dikasih tahu atau gimana gitu ya. Tapi ya kan panik pekerja migran ini, harusnya bokongnya menjadi bagus itu jadi memar kayak gitu kan. Akhirnya wis, aduh Cece gimana nih? Jadi akhirnya pekerja migran ini berniat mau poking. Tadinya kebetulan si pekerja migran ini punya pacar juga orang sini ya cuy ya. Jadi sama pacarnya itu dimodalin berobat ke dokter Hong Kong cuy. Nah kata dokternya, ini nggak bisa nih kamu punya anak dulu ya kan. Jadi nggak boleh punya anak cuy dalam pengobatan itu. Ya kan mereka itu masih pacaran Kaisam, emang mau berbuat bikin anak ya kita nggak tahu ya cuy. Ya barangkali aja kan saat berdua pacaran itu kan setan itu kan nggak tahu gitu ya. Jadi akhirnya kata dokternya ini nggak boleh hamil dulu ya, apapun status dia dengan pacarnya, yang penting dokternya itu mau warning nggak boleh hamil. Ini berakibat nanti sama babynya gitu ya. Ya kita nggak tahu ya, berarti dokter ngelarang kayak gitu ya, berarti ya kita harus nurut ya cuy ya. Nah saat bokongnya seperti ini benar mau dikasuskan ini sama poking, tapi pekerja migran ini meminta uangnya untuk dikembalikan. Oke nggak apa-apa, saya nggak akan poking kamu deh, tapi kamu balikin tuh duit saya ya kan, 9.000 cuy, duitnya dikembalikan sama suntik kolagen itu kan. Akhirnya dikembalikan sih memang, makanya nggak dipoking karena pekerja migran ini masih mikir dia juga sama-sama orang Indonesia ya kan. Cuma ini bahaya juga, makanya kenapa dia ini speak up, karena dia nggak bisa lapor polisi, setidaknya bisa me-warning nih teman-teman kita yang mungkin tergiur iklan TikTok ya, atau pengen putih ya, berambisi untuk menjadi putih, atau pengen bokongnya besar ya kan. Ini bisa berpikir ulang nih, jangan sampai kayak gini. Ini masih selamat nih, masih diberobatin sama pacarnya ke dokter Hong Kong, sampai dokternya itu geleng-geleng kepala. Ngapain Kaisam? Cepat enggak. Maksudnya astagfirullah, kamu ini kenapa ya seperti ini? Jadi cuy, kalau kalian pengen tahu untuk menetralisirkan cairan yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita, untuk cek darahnya ini 4.000 per 6 bulan. Ini proses pengobatannya 2 tahun, dan 2 tahun juga mereka itu nggak boleh punya anak ya cuy ya. Nah, jadi cek darahnya ini 4.000, padahal tadi itu suntiknya baru 3 kali ya cuy ya. Nah dokter itu mengambil alih kesehatan si pekerja migran ini yang korban suntik ini dalam 2 tahun proses penetralisirkan cairan-cairan yang nggak tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh ya kan. Kalau misalkan dokter aja mengobati si pekerja migran ini sampai tahap 2 tahun, kalian bisa bayangin nggak seberapa bahaya itu di dalam tubuh kalian? Kalian nggak tahu apa yang disuntikan, apalagi kayak bisa melihat alat-alatnya kok kotor. Kalian ini beauty tapi kok jorok gitu, alat-alatnya itu dekil, ada kumel ya kan, dicuci nggak sih? Aduh. Nah ini buat warningnya kepada kalian. Jadi pekerja migran ini sudah menghabiskan berobat di dokter resmi di Hong Kong untuk takut ya gara-gara bokongnya ini boleng ya tadi. Itu lebih dari 21.000 dolar Hong Kong. Ini nggak sebanding dengan uang yang sudah dia keluarkan untuk proses kecantikan ini. Apa kalian masih mau?
Aduh jangan ya cuy ya. Ayo Kaisam, kembalikan ke jalan yang benar untuk mensyukuri apa yang Allah kasih ke kamu. Jangan karena kalian hidup di Hong Kong jadi berambisi menjadi artis Blackpink ya. Ya kan, yang kurus, yang bokongnya gede gitu, yang putih. Aduh no. Kita ini siapa? Kita ini pekerja migran ya, walaupun seperti itu yang penting kita bersih aja cuy. Yang penting kita itu menjadi elegan gitu ya. Elegan dengan cara apa? Tidak berhutang sama rentenir dan lain-lain. Jadi kita itu bisa berjalan itu ya bahagia gitu ya kan. Beda loh cuy, ya kan? Jadi jangan pura-pura cantik ya, hanya untuk foto di Facebook atau di media sosial kalian. Sekarang tuh udah banyak filter. Kalian tinggal di skip, ya kan? Udah jadi putih muka kita. Kayak sama aja jadi putih, aslinya dekil. Astagfirullah. Ya udah ini ya, mungkin para korban-korban nih yang mendengar video Kaisam, boleh kalian komentar di sini, speak up cuy. Speak up kalian setidaknya bisa menyelamatkan teman-teman kita yang belum terjerat seperti ini. Kembali lagi, pekerja migrannya juga yang yang terlalu berani membuka ilegal seperti ini, kalian itu jangan memikirkan keuntungan aja ya cuy ya. Kalian ingat, kalian ini berkaitan dengan nyawa. Apa yang kalian masukkan ke dalam tubuh teman kita, jaminan nggak itu membuat teman kita ini selamat. Sedangkan untuk dokter kecantikan aja, dia itu harus tes dulu antibiotiknya berapa kadarnya. Kalau kalian menyuntikkan, misalkan kalian menyuntikkan dengan dosis yang sama, bahaya. Kaisam nggak setuju ya cuy ya. Awas, ingat dendanya, melakukan pekerjaan ilegal 2 tahun sel prodeo dan denda $50.000 Hong Kong. Oke. Aduh, udah jangan macam-macam ya. Mungkin ini sharing Kaisam, mungkin kalian yang jadi korban silahkan speak up. Buat teman kita yang mungkin ada niatan buat kesana, buat berpikir ulang lah cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.